Halo sobat pendengar Marhen Podcast dimanapun kalian berada. Saya Yoro kembali lagi akan menemani kalian beberapa menit ke depan selaku host untuk Marhen Podcast ini. Saat ini kita sedang bersama tamu yang sangat luar biasa. Beliau sangat menyukai sejarah. Nah, langsung saja tanpa banyak ngobrol-ngobrol lagi, silakan untuk perkenalkan diri. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani, biasa dipanggil Bung Rizky. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari saya, Bung ya. Oke, Bung. Nama aja kan? Bung Iki ya. Nah, kalau kita membahas tentang Perang Dunia Kedua, yang menarik dari Perang Dunia Kedua, pandangan Bung gimana? Yang menarik dari Perang Dunia sebenarnya banyak ya. Bukan hanya dari sudut peperangannya seperti itu. Ternyata contoh seperti pembasmian, pembantaian yang terjadi, baik itu pembantaian yang dilakukan oleh Nazi ataupun pembantaian yang dilakukan oleh Uni Soviet itu. Namun di lain sisi yang paling menarik adalah ideologi-ideologi yang muncul pada saat peperangan tersebut seperti itu. Oh, jadi ideologi-ideologinya ya yang menarik. Iya. Ada apa aja itu Bung ideologinya? Bisa sebutkan dan sampaikan untuk sobat pendengar Marhen Podcast biar bisa lebih tahu lagi tentang ideologi-ideologi yang ada di Perang Dunia II. Silakan Bung. Ya, baiklah. Jadi ideologi yang ada di Perang Dunia tersebut saya sebutkan dari eksis dulu ya. Kalau eksis itu porosnya mereka fasis. Contoh seperti Italia, Jerman, Nazi yang pastinya kan. Dan juga dari Jepang, mereka fasis seperti itu. Munculnya negara fasis yang adidaya seperti ketiga negara yang saya sebutkan tadi. Lalu ada Amerika liberal, dan setelah itu Uni Soviet sebagai komunis. Ya. Seperti itu. Jadi hanya ada fasis dan komunis saja ya, Bu? Atau ada yang lain? Iya. Jadi gini, Bung. Hampir setiap negara di dunia terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi terdapat negara-negara yang tetap netral, kan? Perang Dunia Kedua mempertemukan dua aliansi yang saling bertentangan antara poros dan sekutu. Kalau sekutu kan lihat, kalau yang poros ini eksis. Jadi negara poros itu ada Nazi Jerman, Italia, dan juga Jepang. Sedangkan yang dari sekutu itu ada Inggris, ada dari Cina atau Tiongkok, Uni Soviet pastinya, dan Amerika Serikat. Sebenarnya masih banyak lagi negara-negara yang tergabung, cuma negara yang saya sebutkan ini adalah negara-negara yang memang berperan besar pada saat Perang Dunia Kedua. Oke. Luar biasa sekali. Sebenarnya yang membuat Perang Dunia Kedua ini terjadi itu apa, Bung? Menurut pengamatan Bung? Iya, Bung, bisa diulang ya? Menurut pengamatan Bung nih, apa sih yang membuat Perang Dunia II ini terjadi? Apakah karena ideologi kah, gengsi kah, atau apa? Oh, sebenarnya banyak sih ya yang menjadi pemicu awal terjadinya Perang Dunia Kedua seperti itu. Salah satunya yang seperti saya jelaskan pertama tadi, munculnya ketiga negara fasis, yakni Nazi, Jepang, dan juga Italia seperti itu. Oke. Yang memang mendominasi Perang Dunia II itu negara apa, Bung? Yang mendominasi memang berperan besar kah? Yang dominasi bisa dikatakan dalam prosesnya menguasai lah sehingga menang. Kan dalam setiap peperangan pasti ada yang memang menang dan kalah itu.
ada beberapa peneliti sejarah atau sejarawan yang berkata bahwa ada salah satu negara saat Perang Dunia Kedua yang sangat berjasa untuk dunia, yaitu adalah Uni Soviet yang kini menjadi Rusia. Uni Soviet. Berarti jadi Bung, bisa saya jelaskan ulang Bung asal mula peperangan ini? Tadi kan kita langkah-langkah. Iya, sekedar untuk pembukaan. Ya, jadi ya Bung ya, Perang Dunia Kedua tadi adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Kemerdekaan kita ya. Perang ini melibatkan banyak sekali negara yang seperti saya sebutkan tadi, itu yang negara yang memang mendominasi seperti itu, yang berperan besar lah. Tragedi-tragedi yang ditandai oleh sejumlah peristiwa penting pada saat Perang Dunia Kedua adalah kematian massal warga sipil, yaitu pembantaian Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan korban sebanyak 50 hingga 70 juta jiwa lebih. Jadi saat itu memang digunakan senjata nuklir gitu ya? Ngeri juga membayanginnya. Oke, silakan Bung, lanjutkan. Ya, dari sekutu. Ya, bisa silakan Bung. Lanjutkan Bung ya. Ya. Untuk korban militer itu kira-kira saat Perang Dunia Kedua itu lebih dari 16 juta ya. Wow. Korban sipil itu 45 juta. Jadi 61 juta. Itu kalau dari porosnya sekutu. Sedangkan dari porosnya Axis, Nazi atau Jepang, Italia, pasis lah pokoknya, itu dari militer sekitar 80 juta jiwa kalau tidak salah ya. Lalu korban sipil sekitar 4 juta jiwa, hingga total korban itu dari tahun 1930 sampai 1945 itu kira-kira 12 jutaan jiwa manusia yang terbantai pada saat Perang Dunia Kedua seperti itu. Lalu awal mula dari Jepang, ini sebenarnya memunculkan peperangan awal ini. Kalau tidak salah ini masih Prancis sih ya. Ada yang menyebutkan dari Kekaisaran Jepang yang berusaha mendominasi Asia Timur dan sudah memulai perang dengan Republik Tiongkok pada tahun 1937. Dan mungkin ini juga menjadi pemicu bagi Nazi Jerman pada saat itu yang ingin membalaskan dendam atas kekalahannya pada saat Perang Dunia Pertama di era Perang Dunia Kedua tersebut, walaupun gagal usahanya. Oke. Lalu dari itu kan tentara Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler itu menginvasi negara Polandia di tengahnya Jerman dengan Rusia. Seperti serangkaian pernyataan perang terhadap Jerman. Dari situ beberapa negara menyatakan perang terhadap Jerman, seperti Prancis dan Inggris. Sejak akhir 1939 hingga awal 1941. Oke. Banyak kampanye dan perjanjian dilakukan pada saat perang tersebut. Lalu Jerman membentuk aliansi poros bersama Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Terus Bung? Untuk menguasai sebagian besar benua Eropa. Ya Bung ya. Lanjutkan Bung. Oke, bisa saya lanjutkan. Ya Bung ya, intinya awal perang tadi itu kan ini perang globalisasi sebenarnya. Hampir seluruh negara dunia berpartisipasi dalam perang dunia tersebut. Bahkan kita Indonesia sendiri pun pada saat itu juga masih berbenturan kan dengan Belanda. Jadi makanya seorang pemimpin Uni Soviet kala itu, Joseph Stalin, pernah mengatakan dari total banyaknya korban yang terbunuh di Perang Dunia Kedua, dia mengatakan bahwa kematian satu orang
itu adalah tragedi, dan kematian jutaan orang itu adalah statistik. Dan kalau kita lihat-lihat memang benar sih kata-katanya. Contohnya kayak corona aja deh, di saat musim corona total korban pasti distatistikkan, dan menjadi tragedi hanya satu orang seperti itu. Lalu bisa saya Ya, lanjutkan Bung. ya Bung Im ya? Siap. Ya, lalu Perang Dunia Kedua mengubah haluan politik dan struktural sosial dunia. Nah, ini salah satu pemicu perang juga, Bung. Kegagalan dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu untuk membuat perdamaian di dunia atau perdamaian antar negara. Salah satu kegagalan. Saya lupa pada tahun berapa, tahun 1930 sebelum Perang Dunia Kedua terjadilah itu, Nazi Jerman, Adolf Hitler menyatakan pengunduran diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB seperti itu. Jadi pengunduran diri gitu Bung, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, melihat perang yang bersifat universal ini artinya luas cakupannya, yang dimana sudah panjang lebar Bung sampaikan sedikit kronologisnya seperti itu. Menurut Bung sendiri, apa sih makna yang dari sejarah itu bisa Bung ambil gitu ya untuk motivasi Bung? Banyak sih Bung yang patut kita ambil. Yang pertama kan tidak usah jauh-jauh lah. Salah satu contoh dari pembantaian yang dilakukan Soeharto atau antek-anteknya seperti itu terhadap warga negaranya sendiri atau apa, sebenarnya itu menjadi bahan pelajaran untuk kita. Apalagi di Perang Dunia Kedua ini banyak sekali tragedi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari seperti itu. Salah satunya kemanusiaan, penyalahan dari ideologi. Oke. Seperti komunis kan yang dipimpin oleh Stalin tidak sebetulnya komunis yang diciptakan oleh Marx dan dilanjutkan atau disempurnakan oleh Lenin. Justru dibelokkan, ditikungkan bahasanya gitu kan oleh Stalin. Tidak sesuai dengan cita-cita awal itu ya, cita-cita awal yang memang diharapkan secara idealnya, tapi secara tindakan tidaklah sesuai dengan yang ideal, malah meloncat atau berbelok dengan apa yang sudah digaris luruskan gitu ya Bung. Nah, ini kan pembahasan tentang Perang Dunia II nih Bung. Karena ibarat kata kita ini loncat langsung ke Perang Dunia II. Bisa Bung sampaikan dikit ya, sebelum Perang Dunia II ini kan pasti satu gitu. Ada dua pasti ada satu. Sedikit lah Bung sampaikan untuk para sobat pendengar Marhen Podcast ini, Perang Dunia I secara singkat kayak gitu. Awal mula Perang Dunia I ya. Bisa serah aja Bung sampaikan sesingkat-singkatnya lah. Awal mula Perang Dunia I hingga ini ya, Perang Dunia Kedua ya. Oke, jadi sebenarnya di Perang Dunia Pertama saya tidak terlalu banyak membaca mana. Mungkin karena masih terlalu kuno mungkin. Pada saat Perang Dunia Pertama itu kan orang-orang di negara-negara itu masih barulah menggunakan senjata api seperti itu, baik itu berbentuk meriam ataupun senjata laras panjang. Bahkan ada beberapa negara yang masih menggunakan senjata kuno pada zaman dulu seperti itu. Jadi pada saat Perang Dunia Pertama ini beberapa negara juga masih belum terbentuk Bung. Masih ada kekaisaran, masih ada kanselir atau apalah itu pemimpin. Seperti itu. Jadi untuk sebenarnya Perang Dunia Pertama ini salah satu pemicu dari Perang Dunia Pemicunya ya? Iya, karena dari Jerman sendiri kan pada saat Perang Dunia Pertama itu mengalami kekalahan, krisis ekonomi, krisis
konflik sosial, banyak menanggung beban negaranya pada saat itu kan, harus membayar kerugian perang terhadap negara-negara yang menang. Oke. Selanjutnya, Uni Soviet, saya lanjutkan lagi. Uni Soviet juga ini sih, juga bukan Uni Soviet dulu, mereka itu Ya, Bolshevik masih Bolshevik. Oke. Gitu. Tadi kan sudah ada pemicunya pertama, kemudian Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia Kedua ini gimana sih keadaan dunia setelah Perang Dunia II ini? Negara-negara mungkin yang menang itu gimana, atau yang kalah itu gimana? Iya, Bung. Tadi kan itu Bung sudah sampaikan Perang Dunia I sebagai pemicunya, kemudian Perang Dunia II bisa Bung sampaikan juga singkatnya setelah Perang Dunia II berakhir gitu. Apa yang terjadi dengan dunia bisa Bung sampaikan singkat-singkatnya, biar orang bisa mengerti di beberapa menit podcast yang tidak terlalu lama ini, orang bisa paham kayak gitu, bahwasanya di Perang Dunia II ada proses yang disebut dengan pra dan juga pasca Perang Dunia Kedua atau setelahnya lah kayak gitu. Jadi setelah perang ini ada dampak ya, dampak dari peperangan ini sebenarnya banyak, dari kerugian yang terjadi pada saat perang, dari kerugian perang, dan bahkan sangat pengaruh globalnya sangat besar seperti itu. Jadi pada saat setelah perang itu Bung, Jerman itu saya ceritakan dari awal dulu ya. Pada saat pengepungan ini mungkin akhir dari Perang Dunia Kedua. Pada saat itu terjadi pengepungan di Berlin, dari timur itu tentara Uni Soviet atau tentara merah mengepung dari pasukan Uni Soviet. Lalu dari sebelah barat itu dari Inggris, dari Amerika, pokoknya habis-habisan digempur pada saat itu. Kehancuran lah bagi seorang Adolf Hitler di kala itu. Pada saat itu ada pertemuan, kan itu Jerman sudah hancur tuh, pasukannya semua ditangkap. Hitler ada yang bilang bunuh diri atau melarikan diri. Beberapa tokoh-tokoh Nazi menyerahkan diri dan melakukan klarifikasi kekalahan terhadap perang. Nah, di situ ada pertemuan antara pemimpin sekutu. Ada Joseph Stalin dari Uni Soviet, ada Winston Churchill dari Inggris, lalu ada siapa itu, aku lupa yang dari Amerika ini. Kebanyakan pikiran berarti. Aku lupa Bung, yang dari Amerika itu siapa namanya? Roosevelt. Ya, dari Amerika itu ada pemimpin Roosevelt. Nah, di situ ada pertemuan kalau nggak salah kursi merah, bangku, pertemuan apa itu? Pertemuan meja putih. Pokoknya ada satu pertemuan yang melibatkan perang dingin setelah perang tersebut antara Uni Soviet dengan Amerika, seperti itu. Setelah perang pun Jerman kehilangan seperempat wilayahnya, seperti itu. Maaf. Sebelum perang Jerman kehilangan seperempat wilayahnya pada tahun 1937, yakni wilayah timur Silesia atau Denmark dan bagian besar Pomerania. Itu nama-nama tempat yang diambil alih oleh Polandia pada saat Polandia Timur. Jadi setelah perang pun Jerman jadi amburadul lah bahasanya, karena dibagi jadi dua kan, Jerman Barat dan Jerman Timur, dan bahkan didirikan tembok yang mungkin Bung kenal namanya, tembok Berlin, seperti itu. Jadi
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 juga sebagai standar umum bagi semua negara anggotanya. Untuk beberapa negara baik itu yang mendominasi pada Perang Dunia Kedua juga kembali ikut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mempertahankan perdamaian dunia. Namun di sisi lain ada keuntungan bagi pemenang perang. Ada banyak sekali keuntungan, baik itu dari sejarah. Karena mungkin Bung tahu kata-kata orang bahwa pemenang sejarah. Ya, betul sekali Bung. Bahwa siapa yang akan menjadi pemenangnya pasti akan dengan mudah menulis sejarahnya. Nah, terakhir nih Bung, sebelum ditutup, kenapa Bung? Ini Bung, masalah ini tadi Jerman. Ya. Kondisi Jerman. Singkat aja Bung. Akhir Jerman kan bukan hanya dibagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, tetapi juga dibagi secara de facto dua negara yang merdeka seperti itu, baik itu federal maupun demokratik. Oke. Seperti itu Bang. Yang tunanya juga diduduki oleh Uni Soviet. Jadi ini singkat ya Bung ya. Terakhir deh. Jadi yang ini setelah Perang Dunia Kedua ada keputusan bagi negara-negara yang menang. Ini adalah Uni Soviet, Amerika, Perancis, dan Inggris. Keempat negara yang memimpin kemenangan pada saat Perang Dunia Kedua ini. Kalau tidak salah itu diberi penghargaan apa itu? Bukan penghargaan berbentuk medali atau apa, cuma ada sesuatu yang berujung hutang negara lain terhadap negara mereka seperti itu. Oke. Itu aja ya Bung. Ini untuk penutup, apa kira-kira yang ingin Bung Iki sampaikan kepada sobat pendengar Marhen Podcast yang selalu setia mendengarkan bincang-bincang kita dalam berbeda topik kayak gitu? Karena sebelumnya di episode pertama itu ada Bung Osya sudah menyampaikan pembahasan bincang-bincang bersahabat, dan episode kedua ada Bung Rama membahas tentang konspirasi COVID-19, dan selanjutnya ini episode yang ketiga Bung Iki tentang Perang Dunia Kedua. Nah kayak gitu. Nah apa yang memang Bung sampaikan bisa Bung sampaikan untuk sobat pendengar, dan diakhiri dengan closing statement dari Bung. Oke. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang Perang Dunia Kedua ini, saya ingin meminta maaf dulu ya jika ini terlalu panjang lebar dan mungkin sejarahnya agak ini, karena jujur saya tidak memegang buku atau apapun. Ini saya langsung wawancara. Mungkin kondisi saya kena kerja tadi kan, sambil kerja gitu. Jadi untuk para pendengar yang setia ya, asik. Ideologi itu indah seperti itu kan, tapi sejarah begitu kejam. Oke. Terima kasih Bung Iki atas waktu dan kesempatannya, udah jauh-jauh selama lockdown ini di tempat masing-masing. Dan untuk Bung Iki saat ini di kampung mana Bung sebelum saya akhiri? Mentaya Hulu tepatnya di. Oke. Luar biasa sekali sudah menyempatkan waktunya dari Mentaya Hulu untuk bincang-bincang singkat di Marhen Podcast ini. Nah, itu saja untuk bincang-bincang kita. Terima kasih untuk Bung Iki dan juga untuk sobat pendengar setia Marhen Podcast. Ikuti terus dan pantau terus di Instagram dan juga di YouTube untuk podcast di episode-episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.